Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, salasatu aswatin, ada 3 suara, yuhibbuhallahu ta'ala, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah ta'ala, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, ij'alil himmata fir ruhi, jadikanlah olehmu al-himmata fir ruhi, suatu semangat akan semangat di dalam jiwa. Jadikanlah semangat itu di dalam jiwa, wal hazimata, dan kekalahan fin nafsi, di dalam nafsu, wal mauta, dan jadikanlah kematian fil badani, di dalam tubuh. Lianna, karena sesungguhnya, manzilaka, tempat tinggalmu, al-qabru, adalah kuburan. Wa ahlul maqabiri, dan penghuni kubur, yantadhirunaka, mereka senantiasa menunggumu, fi kulli lahzatin, di setiap saat, mata tasilu ilaihim, bilakah engkau akan tiba kepada mereka. Iyaka, iyaka, awas, hati-hatilah, berhati-hatilah kamu, antasila ilaihim, engkau mendatangi kepada mereka, engkau datang atau menghadap kepada mereka, bila zatin, tanpa perbekalan. Jadi di dalam hal ini wasiat selanjutnya, Imam Ghazali berpesan kepada santrinya, hendaknya ruh senantiasa dimotivasi oleh semangat. Munculkan semangat di dalam jiwa, dan kalahkan hawa nafsu, dan jadikanlah persiapan kematianmu di dalam tubuhmu. Lianna manzilaka al-qabru, karena tempat tinggalmu adalah di dalam kubur. Jangan sampai salah mempergunakan itu semua. Tubuhmu akan mati, semangatmu harus terus dipacu, hawa nafsumu juga harus terus diperangi, harus sampai dikalahkan. Karena kita akan mati, kata Imam Ghazali. Bahkan ahli kubur senantiasa menunggumu setiap saat. Bilakah kiranya engkau akan berkumpul dengan mereka, sama-sama mati. Maka dari itu berhati-hatilah kamu ketika engkau kelak berkumpul dengan mereka, namun engkau tidak membawa bekal amal baik yang sempurna. Karena orang mati itu adalah pensiun dari amal-amal dunia. Maka jangan sampai pensiun itu tidak memiliki pesangon. Setiap pensiun biasanya pensiunan resmi, itu biasanya memiliki pesangon, ada uang pensiunan. Maka celakalah bagi orang-orang yang pensiun dini atau paripurna jabatan tugasnya di alam dunia, namun tidak memiliki bekal yang sempurna dari amal-amal kebaikan. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, hadhil ajsadu, tubuh ini, qafasut tuyuri, laksana sangkar burung, awis tablud dawabi, atau seperti kandang hewan, ya, kandang binatang. Tubuh kita ini ibaratnya laksana sangkar burung atau laksana kandang hewan. Maka fatafakkar, maka renungkanlah olehmu, fi nafsika, di dalam dirimu, min ayyihima anta, dari golongan manakah engkau. Tubuhmu itu masuk ke dalam golongan yang mana?
masuk golongan yang menjadi sangkar burung atau menjadi kandang hewan. In kunta minat tuyuri al-ulwiyati, jika engkau termasuk golongan dari burung yang terbang tinggi, fahina tasma'u qanina qabli, jika ketika sudah engkau mendengar bunyi gendang ditabuh. Artinya di sini qanina qabli sebuah ungkapan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Maka ketika engkau sudah mulai mendengar kepada qanina qabli, kepada gendang yang sudah ditabuh, dengan kalimat irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, tatiru sa'idan ila an taquda fi a'ali burujil jinani, niscaya ruhmu itu tatiru sa'idan, engkau tubuhmu, ruhmu itu akan terbang naik ila an taquda fi a'ali burujil jinani, sampai menduduki di dalam bagian tertinggi burujil jinani, tingkatan-tingkatan surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah telah bersabda, ihtazza arsyur rahmani, sungguh telah bergoncang arasnya Allah Ta'ala, min mauti Sa'd bin Mu'adz, dari sebab kematiannya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ketika jiwa seseorang menjadi jiwa yang soleh, ia diibaratkan seperti roh seekor burung yang hanya terkungkung di dalam sangkar. Lalu ketika dibuka sangkar itu, maka roh itu akan terbang menuju tempat-tempat yang tertinggi di dalam surga. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ketika ia wafat, aras pun ikut bergoncang karena saking solehnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Adakah kira-kira kematian sekarang itu yang masih bisa mengguncang arasnya Allah Ta'ala? Bada orang mati tak bisa mengguncang aras, itu luar biasa. Itu terjadi kepada ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu wafat. Itu langsung Rasulullah yang memberikan pernyataan, aku cek aras, bergoncang aras karena sebab kematiannya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, karena saking solehnya ikut menangis, dan sudah menjadi tanda-tanda yang sering kita saksikan ketika ada orang soleh biasanya wafat. Mungkin walaupun tak sampai aras ya, walaupun tak sampai aras, tapi awan kan ikut bersedih dengan mendungnya sampai meneteskan air mata berupa tetesan-tetesan hujannya. Seperti itu. Guru kita, Allahumma firlahu, ketika Kiai Wahid wafat, itu hampir 1 bulan mendung sampai hujan itu. Padahal waktu itu musim kemarau. Artinya ketika orang soleh itu wafat, jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma manusia yang bersedih, tapi alam semesta ikut bersedih. Wal iyadu billahi, dan semoga Allah melindungi, in kunta minad dawabi, jika jasadmu itu minad dawabi, termasuk kandang hewan. Ini kalau yang pertama sangkar burung, yang kedua kandang hewan. Ya, semoga Allah melindungi jika tubuhmu itu hanya laksana kandang hewan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Ulaika, adapun mereka itu, kal an'ami, ia laksana hewan atau binatang,
balhum adallu, bahkan mereka adallu ialah lebih sesat dari binatang itu. Jadi kita harus introspeksi diri, perenungan ini kata Imam Ghazali. Tubuh itu terkadang laksana sangkar burung dan terkadang menjadi kandang hewan. Masuk golongan manakah kita itu? Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nari. Maka jangan kamu merasa aman intiqalaka terhadap perpindahanmu min zawiyatid dari pucuk dunia ila hawiyatin nari menuju paling bawahnya neraka. Jangan merasa aman, jangan merasa tenang, jangan merasa enjoy ketika kamu masih di dunia, kamu masih bisa diberi kesempatan masuk surga atau ternyata kamu dijerumuskan ke dalam neraka. Karena tidak ada yang tahu siapa yang bisa menentukan itu, ya satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Waruya, dan diriwayatkan annal Hasan al-Basriyah, bahwasanya Syekh Hasan al-Basri rahimahullahu taala u'tiya, suatu ketika ia diberi syarbata ma'in baridin, seteguk minuman yang dingin, yang sejuk. Ya, kalau sekarang air es lah ya, air kulkas. Suatu ketika Syekh Hasan Basri ini disuguhi minuman dingin yang segar lah kira-kira. Syarbata ma'in baridin. Fa akhadhal qadaha, lalu ia pun mengambil gelas. Wa ghusyiya alaihi, tiba-tiba pingsan. Wa saqata min yadihi, dan jatuhlah gelas itu dari tangannya. Suatu ini cerita luar biasa. Orang itu kalau kehidupannya akhirat, maka apapun yang dilakukan pasti pandangannya pandangan akhirat, walaupun yang dilihat adalah dunia. Sehingga ketika Syekh Hasan Basri ini disuguhi minuman, lalu ia pun mengambil minuman itu, memegang gelas, mau minum, ya. Tiba-tiba kok malah pingsan. Pingsan, dan gelas itu jatuh dari genggaman tangannya. Falamma afaqa, tatkala Syekh Hasan Basri itu sudah mulai sadar, lalu ditanyakan kepada beliau, malaka ya Aba Sa'idin, apa yang terjadi padamu wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id ini julukan dari Syekh Hasan al-Basri. Apa yang terjadi? Kok sampai pingsan? Sampean itu belum minum kok sudah pingsan duluan. Ini kan bukan minuman yang memabukkan, cuma sekedar minuman dingin biasa saja. Lalu apa jawabannya Syekh Hasan Basri? Qala, menjawab Syekh Hasan Basri, zakartu umniyata ahlin nar, kok tiba-tiba saya ingat, katanya, umniyata ahlin nari, terhadap harapannya penduduk neraka. Hina yaqulun, ketika mereka berkata, li ahlil jannah, kepada penduduk surga, an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, tolong tuangkanlah olehmu alaina, kepada kami, minal ma'i, dari seteguk air, aw mimma, atau dari sesuatu apapun, razaqakum, yang telah memberikan kepada kalian, Allahu, siapa Allah. Ini harapannya penduduk neraka kepada penduduk surga kelak. An afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Ada di surat Al-A'raf kalau tidak salah, juz 8. Itu harapan penduduk neraka kepada penduduk surga. Minta dikirimi atau dituangkan seteguk air, atau minta dari sesuatu apapun yang telah diberikan Allah merupakan nikmatan terhadap penduduk surga. Ingat, langsung ingat satu ayat. Abu Hasan al-Basri itu, Syekh Hasan al-Basri ingat satu ayat, langsung pingsan. Karena saking panasnya neraka, sampai penduduk neraka itu menghibah kepada penduduk surga untuk memberikan setetes air saja.
untuk mereka teguk, untuk mereka minum saking panasnya api neraka. Cuma ketika kalau lanjutan di Al-Quran itu ketika penduduk neraka berkata demikian kepada penduduk surga, an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Apa jawaban penduduk surga kepada penduduk neraka? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata penduduk surga, innallaha harramahuma, Allah telah mengharamkan keduanya, baik setetes air ataupun nikmat-nikmat yang lain. Mengharamkan kepada siapa? 'Alal kafirin, terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan neraka itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Tak beri sacap-cap aing sekalipun. Jadi ini yang membuat Syekh Hasan Basri ketika mau minum itu pingsan. Ini berarti kan orang akhirat. Ini orang makrifat sudah begini itu. Orang hakikat ya seperti itu. Melihatnya kepada dunia, tapi renungannya ke alam akhirat. Mata memandang kepada apa yang ada di dalam pandangan mata. Namun ainul basirahnya, isinya mata memandang kepada di balik semua itu, yaitu di balik alam akhirat. Ya seperti tadi malam mungkin orang-orang bijak itu walaupun masuk ke Indomaret ya, pandangannya kan pandangan akhirat. Masuk ke Indomaret. Mungkin bagi orang yang tak mau berenung, tak mau tafakkur ya begitu-begitu saja. Tapi setiap orang-orang yang memiliki pandangan akhirat kan, wah, saya masuk ke alam dunia. Ini adalah fasilitas-fasilitas dunia. Tapi ketika keluar dari Indomaret kan seperti orang keluar dari alam dunia. Kan yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia bawa dari dalam dunia itu. Berhati-hatilah. Ayyuhal waladu, wahai anakku, law kana al-ilmul mujarradu kafiyan laka. Seandainya ilmu saja kafian ilah cukup laka bagimu, wala tahtaju, dan tidak butuh ila amalin untuk mengamalkan ilmu siwahu. Lakana nida'u, niscaya ada apa panggilan itu. Panggilan maksudnya panggilan seperti apa? Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang mau meminta? Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang mau minta ampun? Hal min ta'ibin, apakah ada orang yang mau bertaubat? Ini terjadi ungkapan Allah pada hamba-hambanya di sepertiga malam akhir. Hal min ta'ibin, apakah ada orang yang mau bertobat kepadaku? Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang meminta ampun kepadaku? Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang mengaturkan hajatnya kepadaku? Fa astajiba lahu, maka aku akan mengabulkan setiap apa yang menjadi permintaannya. Jika ilmu saja tanpa sebuah pengamalan, maka panggilan-panggilan seperti ini dha'i'an, adalah sia-sia saja. Bila faidatin, maka tidak ada manfaatnya. Berarti ketika ungkapan hal min mustaghfirin, hal min da'in, atau hal min ta'ibin, itu dibutuhkan suatu amal, bukan hanya sekedar ilmu. Waruwiya, dan juga diriwayatkan anna jama'atan, bahwasanya sekelompok minas sahabati radhiyallahu anhum, dari sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dzakaru, mereka menyebut-nyebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menyebut-nyebut kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan para sahabat menyanjung, memuji kepada Abdullah bin Umar bagaimana di hadapan Rasulullah. Nikmar rajulu huwa, sebaik-baiknya laki-laki ya dia, katanya. Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar. Ahli ibadah memang, sholat malam. Atau ahli ibadah dalam ketekunannya, berjuang jihad luar biasa. Sehingga mendapat sanjungan dari sahabat-sahabat yang lain dengan kalimat ni'mar rajul huwa. Sebagus-bagus seorang ki Abdullah bin Umar keruwa. Di hadapan Rasulullah itu nyanjung. Cuma ditambah oleh Rasulullah dengan kalimat lau kana yusalli
bil-laili. Seandainya dia menambah amalan baiknya istiqomah melaksanakan sholat malam. Lau kana yusalli bil-laili, seandainya kebaikannya itu ditopang dengan melaksanakan sholat malam. Dalam sebuah riwayat yang lain, Abdullah bin Umar ini, putra Sayyidina Umar, dulu istiqomah sholat malam. Sholat malam tak pernah terlewatkan ya, sholat malam. Cuma suatu ketika Abdullah bin Umar tidak sholat malam lagi. Kira-kira berapa lama? Ya biasa kan, manusiawi, penyakit malas atau apa biasa kadang. Lalu bermimpi yang menyeramkan. Bermimpi menyeramkan sampai mimpinya itu diceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Akhirnya jawaban Rasulullah apa? Ya karena kamu tak istiqomah salat malam. Jadi mimpi anakku Makanya ketika para sahabat yang lain menyanjung, memuji Abdullah bin Umar itu dengan kalimat ni'mar rajulu huwa. Lalu Rasulullah menyindir, lau kana yusalli fil laili, sehingga istiqomah as-salat malam. Ya. Karena as-salat malam itu artinya keistiqomahan itu jangan sampai bolong. Ya. Walaupun 2 rakaat. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabihi, wa qala, dan bersabda alaihi salatu wassalam, siapa Nabi alaihi salatu wassalam, li rajulin, kepada seorang laki-laki, min ashabihi, dari kalangan sahabatnya Rasul, ya fulan, wahai fulan, la tuksirin nauma bil laili, kamu jangan terlalu banyak tidur pada waktu malam. Fa inna kathratan naumi bil laili, karena sesungguhnya terlalu banyak tidur malam, yada'u sahibahu faqiran, akan menjadikan orang yang suka tidur malam faqiran, menjadi orang yang fakir yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Jadi tong ontong ngaca kancah sebiasa melek malam atangi. Siampo tedungan malam jan Kanjeng Nabi. Tedung malam dari maghrib sampai subuh. Bangun subuh itu memang bagus. Tapi ada waktu-waktu di tengah malam atau di sepertiga malam akhir itu yang istijabah, yang dimana setiap doa senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa boleh orang yang kebanyakan tidur malam, kelak di hadapan Allah pada hari kiamat itu akan menjadi orang yang paling fakir. Taduk sokinah. Sebaliknya, walaupun sering tak tidur malam, tapi tak sholat malam, ya masuk juga ke dalam sindirannya Rasulullah. Laukana yusalli alaihi, puja sehingga napas etambai as-sholat malam kencek selampurnana jawab Kanjeng Nabi. Jadi sholat malam 2 rakaat, walaupun tanpa zikir, tanpa apapun, bahkan sholat malamnya itu sangat cepat, itu lebih bagus kata Rasulullah. Itu ada di dalam kitab Wasiatul Mustafa karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu. Suatu ketika memang Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, salat malamlah kamu salat malamlah kamu 2 rakaat walau kahal bisyatin, walaupun cepatnya salatnya kamu itu seperti orang yang memerah susu kambing. Memeras susu kambing kan cepat biasa. Artinya sholatnya cepat. Ya mungkin ini bisa dijadikan landasan bagi orang-orang yang tarawihnya cepat ya. Tarawihnya cepat. Kahal bisyatin, seperti orang yang memerah susu kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya itu masih lebih utama daripada orang yang melek malam tapi tak sholat malam kata Rasulullah. Jadi usahakan kita mungkin kalau ngobrol malam sampai hampir subuh, sisihkan waktu di tengah malam. Sholat 2 rakaat itu. Bisa pamit sama teman-teman dulu, bentar saya mau salat dulu, walaupun 2 rakaat, walaupun tanpa zikir. Begitu selesai salam, assalamualaikum, kumpul lagi, ngobrol lagi. Saya kira itu lebih utama, lebih bagus daripada hanya melek malam, ngobrol bersama, tapi tak diisi dengan sholat malam. Kan man-eman. Biar pada hari kiamat kita tidak menjadi orang yang fakir di hadapan Allah. Mun miskin pas tak bisa melih surgana Allah kan.
Tandik fanda dengan junana Allah. Selanjutnya ayyuhal waladu, wahai anakku, wa minal laili fatahajjad bihi nafilakal laka amrun. Wa minal laili, dan ialah dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka laksanakanlah solat tahajud bihi pada waktu malam atau sebagian malam itu, nafilatan laka, sebagai amalan tambahan untukmu. Amrun sebagai bentuk perintah, artinya melaksanakan perintah Allah. Karena sholat malam dulu sebelum disyariatkan sholat 5 waktu, tahajud itu adalah sholat yang wajib bagi para nabi. Tahajud itu dulu wajib hukumnya bagi para nabi. Bagi Nabi Muhammad itu sholat malam itu wajib. Tapi ketika sudah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, maka sholat malam itu menjadi amalan sunnah. Sunnah yang muakkadah, yang ditekankan, yang dianjurkan. Wabil ashari, dan pada waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka senantiasa meminta ampun, syukrun sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashari, dan orang-orang yang meminta ampun bil ashari pada waktu sahur, dzikrun adalah menjadikan itu semua sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, salasatu aswatin, ada 3 suara, yuhibbuhallahu ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, sautud diki, yaitu suara kokok ayam jantan. Kongkokna ayam jantan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suaranya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suaranya orang-orang yang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Pada waktu sahur itu yaitu sepertiga malam akhir. Jadi sebelum sahur ya kira-kira istighfar dulu. Di dalam riwayat itu ada kalimat begini, Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Istiqomahkan kamu beristighfar dengan membaca astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 25 kali. Istiqomahkan itu setiap hari. Baik pada waktu sahur, syukur-syukur ketika setiap selesai sholat 5 waktu. Ketika istiqomah membaca istighfar dengan bacaan, dengan sigat demikian sebanyak 25 kali, maka Allah akan mencatat orang yang membacanya sebagai wali-walinya. Dicatat sebagai walinya. Jadi wali itu gampang. Kan kira-kira gampang. Itu kan sudah hukumnya Allah seperti itu. Jadi wali tak usah takir atap baruk-baruk warana. Jadi wali cuma istighfar, pak istiqomah, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum 25 kali. Begitu murah kan mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung kutiba min auliyaihi, Allah akan mencatat orang tersebut itu dari golongan wali-walinya. Astaghfirullahaladzim, saya memohon kepada Allah Zat yang Maha Agung, li untuk pribadi saya, wali walidayya, dan juga memintakan ampun untuk dosa kedua orang tua saya, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan juga saya memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya seluruh kaum muslimin laki-laki wal muslimat, dan kaum muslimin perempuan, mukminin mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Itu luar biasa. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Langsung catat dadi walina Allah. Kan man eman no. Sagami tak ampu apa takur 100 tahun, 30 tahun dadi walina Allah. Dengan 25 sudah Allah mencatat orang tersebut sebagai walinya Allah. Jadi ada 3 suara yang disukai oleh Allah. Suaranya ayam jantan,
yaitu kokoknya ayam jantan, dan yang kedua suaranya orang yang membaca Al-Quran, yang ketiga suaranya orang yang beristighfar di sepertiga malam akhir. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, dan berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan, sesungguhnya Allah taala khalaqa rihan, menciptakan angin, tahubbu yang berhembus apa angin, bil ashari pada waktu sahur, tahmilul azkara wal istighfara ilal malikil jabbari, yang hembusan itu membawa zikir, wal istighfar, dan istighfarnya orang-orang yang berzikir pada waktu sahur, ilal malikil jabbari, kepada zat yang maha menguasai dan maha merajai. Artinya Allah Ta'ala. Jadi ketika waktu sahur itu memang ada angin khusus yang hembusannya itu membawa zikirnya orang-orang yang bermunajat pada waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengiba. Mun saya nyatet malaikat hafadzahnya. Yang turun pada waktu sahur malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu keliling. Di sepertiga malam itu malaikat rahmat keliling. Apa? Belusukan ya kalau bahasanya. Belusukan. Keliling. Mencari orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunnya malaikat rahmat itu ada tandanya. Ada tandanya. Apa kira-kira tandanya? Nah, tandanya turunnya malaikat rahmat ke suatu daerah itu ditandai dengan berkokoknya ayam bersahut-sahutan. Jadi ketika ayam sudah berkokok, di sini berkokok terus, asam pun kan gua ada biasa namun tengah malam ngegeriung aja, itu tanda-tanda malaikat rahmat turun. Jadi berdoalah pada waktu itu, insya Allah istijabah, etarema bi Allah. Ekiba, lebet yayasan Al-Mukhlasin. Bodoreng atangi, ya kan? Ternyata maupun perak tercatoran manoloh tak tikir. Akhirnya ngocak malaikat rahmat terus. Nih kabar bodoreng atangi ya Allah. Pondok Al-Mukhlasin. Apa sih lakoni? Sombong tercatoran perak rokok ngepul. Kan man eman. Jadi difungsikan secara baik, sebaik mungkin. Apalagi hembusan-hembusan angin pada waktu sahur akan membawa zikir dan istighfarnya orang-orang yang bermunajat pada waktu itu langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.